Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-teman, kita berjumpa lagi bertemu dengan saya Reza Rahasia. Di konten kali ini saya ingin membahas soal tembang Bambung Hideung dari Jawa Barat dan juga Lingsir Wengi yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, yang saat ini telah menjadi bias, berubah makna, berubah sejarah, dan juga kegunaannya karena doktrin dan dogma. Apapun yang saya sampaikan, ini adalah hasil olah pikir dan olah rasa saya. Jangan ditelan mentah-mentah, tetap kaji dan olah kembali. Tembang Bambung Hideung dan Lingsir Wengi, inilah yang sebenarnya. Terima kasih untuk teman-temanku, saudaraku sekalian yang masih menyaksikan konten saya ini. Konten ini saya angkat dikarenakan selain ada pertanyaan di DM Instagram, di komentar YouTube yang sempat saya baca, karena juga memang sudah saatnya saya menyampaikan ini. Sudah lama sebenarnya saya ingin menyampaikannya, untuk sekedar membagikan apa yang saya pahami, yang saya ketahui mengenai tembang Bambung Hideung dan Lingsir Wengi. Sekarang saya akan membahas terlebih dahulu mengenai Bambung Hideung. Bambung Hideung adalah sebuah tembang lagu dari Jawa Barat yang sekarang dipercayai ketika ada lagu tersebut dikumandangkan atau dibawakan, maka yang membawakannya, yang nontonnya, atau pemain musiknya ada yang selalu kesurupan, kerasukan. Sehingga terkenallah akhirnya lagu Bambung Hideung untuk memanggil jin atau memanggil setan, demit, dan lain sebagainya. Apakah itu benar? Teman-teman, yang saya ketahui, yang saya pahami, ini mohon maaf, pengetahuan dan pemahaman saya ini bukan maksud untuk melebihi atau merasa lebih tahu atau lebih paham dari semua yang menyaksikan video ini, atau kepada seluruh sesepuh, saya mohon maaf, baik di Jawa Barat ataupun dimanapun berada. Saya hanya ingin membagi apa yang saya pahami mengenai lagu Bambung Hideung ini. Yang saya pahami, saya ketahui, Bambung Hideung bukanlah sebuah tembang, mohon maaf, bukanlah sebuah tembang untuk memanggil atau untuk sarana menjadi kesurupan atau kerasukan. Bukan. Tidak ada dalam lirik Bambung Hideung satupun, kalau kita bedah liriknya, tidak ada yang mengistilahkan itu memanggil atau ngamat atau ngundang. Tidak ada. Lalu kenapa, Kak? Kok bisa jadi banyak kesurupan seperti sekarang? Mengenai fenomena Bambung Hideung, kenapa akhirnya menjadi sebuah tembang yang dimistiskan? Karena sering terjadi kerasukan. Semua itu kembali kepada diri manusianya masing-masing. Saya tidak menyalahkan, saya tidak menyudutkan atau memvonis pihak-pihak tertentu. Tapi segala sesuatu perbuatan itu kembali kepada dirinya masing-masing, kepada diri kita masing-masing. Siapa yang menanam baik akan menjadi baik, siapa yang menanam buruk akan menjadi buruk. Lagu Bambung Hideung kenapa akhirnya menjadi banyak kerasukan? Yang pertama, ini dikarenakan doktrin dan dogma yang meluas. Itu yang paling kuat.
Tapi doktrin dan dogma itu hadir, itu ada karena ada pemantiknya, ada pemicunya. Apa pemicunya? Pemicunya adalah orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang ketika memainkan lagu Bambung Hideng, dia memanggil, dia mengundang makhluk-makhluk lain dimensi sana luar dari dimensi manusia. Seperti misalnya kita cenderung sekali melaksanakan kebiasaan atau tradisi yang kita tidak pahami untuk apa tradisi tersebut dan akhirnya menjadi disalahgunakan. Seperti misalnya adanya sesajen. Aslinya sesajen bukan untuk memanggil atau memberi makan makhluk halus atau jin, bukan. Tentang sesajen mungkin nanti saya akan bikin konten khusus, ya. Nah, tapi ini ada hubungannya dengan Bambung Hideng. Kecenderungan lagu Bambung Hideng itu dimainkan di hajatan-hajatan, dan di hajatan-hajatan suka ada sesajen dengan maksud bersyukur, meminta restu kepada leluhur, kepada Yang Maha Kuasa untuk dilancarkan hajatannya. Tapi selalu saja ada oknum-oknum yang pertama memanggil, mengamat, mengundang makhluk-makhluk tertentu untuk menambah dirinya. Menambah apa, Kak? Menambah rasa percaya dirinya, menambah atau dia bergantung tingkat kepercayaan diri. Memiliki ilmu-ilmu yang tidak diridhoi, amalan-amalan yang menyimpang, yang semuanya terkait dengan jin yang kafir, jin yang sesat, jin yang tidak baik. Sehingga ketika lagu Bambung Hideng dikumandangkan, jika mereka memanggil, maka itu yang terjadi. Makhluk halus tidak akan mau memasuki orang-orang yang tidak memanggilnya dan tidak mempersilahkannya untuk masuk dengan leluasa. Tidak bisa merasuki. Itu yang pertama, doktrin dan dogma. Yang kedua, pemicunya adalah ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan seni, tetapi dia menodai seni itu sendiri dan mencampur adukan seni dengan persekutuannya dengan bangsa jin. Lalu setelah itu berkembanglah baik penontonnya, baik yang membawakannya ataupun yang punya hajatnya, itu jadi meluas karena ada efek Spiegel neuron atau efek yang menyebar. Kembali kepada sugesti dan psikologi orang masing-masing. Maka itu saya kembalikan kepada diri masing-masingnya. Jika kalian tersugesti dan percaya, memahami, juga meyakini bahwa lagu Bambung Hideng mengundang jin, memanggil makhluk-makhluk halus, dan kalian percaya itu, maka itu yang akan terjadi. Apalagi ada yang mengundang. Jadi lagu Bambung Hideng bukan sama sekali lagu mistis yang mengundang, tapi oknum-oknum tertentu yang menodai seni dengan cara mengundang untuk tampil lebih baik, tampil lebih bagus, dan lain sebagainya. Bilangnya jaga-jaga diri dari hantaman, dari serangan luar. Tapi mereka jaga-jaga dirinya bukan kembali kepada Yang Maha Kuasa, malah memanggil jin demit, makhluk halus di sekitar. Maka kesurupan, kerasukan yang terjadi. Jika kerasukan, jika kesurupan, maka mari kita kesurupan bersama-sama, kerasukan bersama-sama. Kerasukan apa? Kerasukan kasih sayang Yang Maha Kuasa. Kesurupan apa? Kesurupan ajaran leluhur kita yang mengajarkan kita untuk tetap berbudi pekerti luhur, tepas seliro. Itu yang harus disurupkan, itu yang harus dirasukan kepada diri kita, bukan makhluk-makhluk astral. Lagu Bambung Hideng bukan lagu mistis, bukan lagu pemanggil atau untuk kesurupan. Hanya ada oknum-oknum tertentu yang membuat itu jadi seperti yang terjadi saat ini.
Selain Mambung Hideng, yang sangat terkenal adalah lagu Lingsir Wengi. Ini pun sama, doktrin dan dogma oknum-oknum tertentu dan sugesti yang meluas. Teman-temanku sekalian, saudaraku senusantara, sejarah bangsa Indonesia ini ditulis ulang. Ada yang ditambahkan, dirubah, bahkan ada yang diciptakan, yang asli dihilangkan. Di konten yang lalu saya sudah sampaikan di konten Kemenyan dan Dupa. Sejarah dirubah, ajaran diganti oleh pemenang perang. Belanda banyak sekali teman-teman dulu penjajah itu. VOC menulis ulang sejarah kita, termasuk tembang-tembang ini. Terutama yang paling luas, yang paling besar adalah tembang Lingsir Wengi. Lagu atau tembang Lingsir Wengi sejatinya adalah diciptakan untuk mengusir makhluk halus, menjaga diri manusia. Dan yang menciptakan adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Seperti lagu Sloko-Sloko Bato, Lir Ilir. Semuanya itu diciptakan atas dasar kontemplasi dan keruhanian yang tinggi. Tapi Kak, di lagu Lingsir Wengi ada setan, bla 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 dalam liriknya. Betul, karena untuk mengusir sebenarnya. Ini diputar balik, ini dirubah sedemikian rupa sehingga menjadi lagu yang mengundang kuntilanak. Tidak, bukan. Semakin dipercaya, semakin diperkuat ketika ada film yang menunjukkan, menampakkan, atau menghadirkan kuntilanak muncul ketika ada lagu Lingsir Wengi. Pengerusakan sejarah. Sudah saatnya teman-teman, mari kita mengetahui, mari kita sadari dan pahami. Budaya, tradisi kita sudah dirusak, sudah dirubah. Sampai ke lagu-lagunya. Karena mereka tahu, mereka menyadari dari hal yang kecil akan berkembang kepada hal yang besar. Dan kita semuanya dicekoki dengan ajaran-ajaran, dengan dogma-dogma, doktrin-doktrin bahwa leluhur, adat, budaya, tradisi Indonesia itu salah, sesat, kuno, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk supaya kita tidak sadar bahwa kita bangsa besar, bangsa yang berbudi pekerti luhur. Jadi mundur, apa-apa masuk ke mistis. Semoga konten ini bermanfaat dan membuka kesadaran kita bersama bahwa lagu Mambung Hideng, lagu Lingsir Wengi bukanlah lagu-lagu yang diciptakan untuk memanggil kuntilanak, mengundang orang untuk menjadi kesurupan, lagu mistis, tidak. Jika Anda masih bereaksi mendengarkan lagu-lagu tersebut lalu Anda kesurupan, Anda melihat, merasa ada hadir makhluk-makhluk tertentu, maka kembali kepada diri kita masing-masing, kembali kepada diri Anda. Hilangkan, itu adalah ilusi, imajinasi, tipuan daya, tipu daya, tipuan jin dari kalangan setan, setan dari kalangan jin. Perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri, itu kuncinya. Dimulai dari pemahaman terlebih dahulu. Memang agak begitu susah, sulit merubah pemahaman yang sudah mendarah daging sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi jika kita ingin berusaha dan kuat mental, tekad dan niatnya bulat, tidak ada yang tidak mampu manusia lakukan. Jika bakti dan rasa bersyukurnya tulus, maka akan menimbulkan kekuatan yang tidak bisa dibayangkan. Lagu Mambung Hideng, lagu Lingsir Wengi, bukan lagu mistis. Mohon maaf, segala salah, hilaf, perkataan saya, penampilan saya, ekspresi saya, dan lain sebagainya. Apapun yang saya sampaikan, silahkan kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Tidak setuju, berbeda pandangan, tidak apa-apa, silahkan. Itulah demokrasi.
rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Tetap jaga hati, jaga pikir, dan jaga rasa. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.